Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami bacakan dari Filipi 4 ayat 14, kemudian saya lanjutkan ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, "Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu." Sharing pagi hari ini saya berdoa tidak menimbulkan kesalahpahaman, atau bukan berarti saya pribadi meminta sesuatu. Namun pagi ini ada dorongan yang kuat untuk menyampaikan pesan Tuhan yang sederhana ini. Pada bacaan yang kita renungkan hari ini, Rasul Paulus mengucapkan terima kasih pada jemaat di Filipi yang dengan rela memberikan bantuan atau menopang pelayanan Paulus dengan berbagai bentuk. Saya yakin bantuan yang diberikan itu bisa berupa uang, makanan, tempat tinggal, atau hal yang lainnya. Mereka mau menopang kehidupan Paulus supaya pelayanan Rasul Paulus ini makin maksimal. Kita ingat pada kehidupan Tuhan Yesus pun juga ada orang-orang, terutama ibu-ibu atau kaum perempuan yang menyediakan diri sebagai pendukung dana untuk keperluan Tuhan Yesus. Hari ini sudah makin dekat dengan hari Natal. Saya mau ajak semua kita untuk terbuka dengan kehidupan orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Dalam hal ini ada yang kita sebut sebagai gembala sidang atau pendeta. Ada pendeta yang pelayanan di kota besar, kota sedang, atau bahkan di pelosok pedalaman. Mereka memberi diri melayani Tuhan secara maksimal dengan mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Di antara mereka ada yang menerima tunjangan kehidupan secara bulanan, yaitu berupa gaji dari lembaga gereja atau yayasan. Ada juga yang hanya menerima secara honor atau persembahan kasih secara sukarela. Namun ada juga yang bahkan hanya menerima hasil bumi atau sembako untuk menunjang pelayanan mereka. Biasanya ini kita temui pada hamba-hamba Tuhan di desa atau di pedalaman, yang mereka hanya menerima hasil bumi untuk menopang kehidupan sehari-hari mereka. Selain gembala sidang, ada juga pelayanan yang bersifat penginjilan. Ada penginjil yang bergerak dalam naungan lembaga tertentu. Ada juga orang-orang yang berkomitmen memberi diri mereka sebagai orang yang memberitakan Injil secara pribadi tanpa naungan lembaga atau organisasi tertentu. Ada lembaga tertentu yang memberi dukungan dana untuk pelayanan mereka bila mereka terlibat dalam lembaga pelayanan penginjilan. Tapi ada juga orang-orang yang memberi diri secara pribadi sehingga tidak mendapatkan dukungan dana dari siapapun atau lembaga apapun. Namun saya ajak untuk kita semua terbuka pada hamba Tuhan yang ada di sekitar kita masing-masing. Bisa jadi itu gembala sidang Anda, pendeta tua di sekitar rumah Anda, atau para penginjil dan hamba Tuhan yang Anda kenal. Menjelang hari Natal ini, tidak ada salahnya kita menyediakan diri untuk menghibur mereka dengan pemberian sekedarnya dari kita. Pemberian itu tidak perlu mewah, namun cukup membuat mereka tersenyum saja, itu sudah membahagiakan. Bukankah beliau-beliau ini yang selama ini mendukung kehidupan rohani kita secara pribadi? Mereka menyediakan taburan firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Mereka mau mendoakan saat kita ada pergumulan. Sementara untuk kehidupan mereka pribadi, belum tentu kita ingat untuk mendoakan. Mereka siap setiap waktu untuk melayani kebutuhan pribadi kita dengan mendengarkan sharing setiap pergumulan kita. Bahkan bila ada di antara kita yang sakit atau meninggal dunia, beliau ini yang mau hadir dengan mengabaikan kepentingan pribadi beliau. Mari kita belajar menabur dengan memberikan hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita.
hadiah Natal dari kita. Bisa jadi gereja atau lembaga pelayanan beliau sanggup mengadakan perayaan Natal secara layak dan meriah. Namun beliau pribadi tidak menikmati suasana Natal yang layak dan menyenangkan. Bisa jadi gerejanya merayakan Natal dengan meriah, dengan penuh sukacita. Namun hamba Tuhan yang ada, yang melayani, atau gembala sidang yang ada di gereja tersebut, untuk sekedar membeli kue Natal saja pun mereka harus bergumul. Untuk sekedar memiliki baju baru saja pun mereka kesusahan. Atau untuk sekedar membuat keluarga mereka bersukacita di hari Natal pun mereka kesulitan. Mereka ini tidak mungkin pinjam uang ke jemaat atau meminta pada kita. Nanti bisa jadi pembicaraan panjang. Kita bisa memberkati beliau ini dengan uang atau pembelian yang seadanya dari kita. Mungkin tidak selalu berupa uang. Kita bisa memberikan beliau ini kue, pakaian batik atau baju baru. Kita bisa memberikan pulsa, atau Anda hanya mampu memberikan motivasi melalui WA atau berdoa bagi beliau, silakan saja. Siapa yang bilang hamba Tuhan tidak perlu didoakan? Mereka tetap perlu doa yang nyata dari kita. Tidak sekedar kita mendoakan dari kamar pribadi kita, tapi bila kita bisa mendoakan secara langsung di hadapan beliau, itu juga suatu pemberian yang istimewa. Saya ingat tahun lalu kami sekeluarga belanja ke sebuah toko batik di Surabaya. Tokonya terkenal murah, maksudnya menjual batik dengan harga yang murah. Dan semua orang Surabaya paham di mana itu. Karena ada juga toko batik yang mahal. Meskipun murah, namun baju yang dijual bagus-bagus. Saat itu dengan uang yang ada, kami kumpulkan untuk membelikan baju batik bagi gembala sidang kami. Kami belikan beliau pakaian yang bermotif sama untuk suami istri. Kami belajar menyediakan berkat bagi beliau, meskipun sederhana, tidak mahal. Namun ini tanda kasih dari kami jemaat yang digembalakannya. Beliau pun bersukacita menerima pemberian kami. Meskipun saya juga melayani Tuhan, namun saya tidak berat untuk memberikan bagi orang yang juga melayani. Sharing kali ini mungkin tidak menjawab pergumulan dan persoalan Anda secara pribadi. Namun tidak ada salahnya, menjelang hari Natal, kita memberkati hamba-hamba Tuhan yang selama ini berkenan melayani kebutuhan rohani kita. Saya yakin Tuhan tidak akan berdiam diri. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan tanpa batas akan disediakan juga untuk kita yang bersedia menabur bagi hamba-hambanya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, melalui sharing firman Tuhan pagi hari ini yang kami terima, kiranya kami boleh terbuka Tuhan untuk belajar memberkati, memberi, menabur bagi orang-orang yang kepercayakan melayani kami atau yang ada di sekitar kami untuk memberi diri mendukung kehidupan rohani kami. Apakah itu gembala sidang kami ataupun para penginjil yang Tuhan percayakan untuk mendukung kehidupan kami. Siapapun mereka yang kami kenal Tuhan, kiranya di hari Natal ini kami boleh belajar memberkati beliau-beliau dengan berkat yang ada pada kami, mungkin seadanya, namun boleh menjadi hal yang menyenangkan bagi beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar jadi umat-Mu, jadi anak-Mu yang dengan rela hati menabur, karena yang menabur itu yang akan menuai. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan ajaib. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas setiap anak-anak Tuhan. Mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang murah hati dengan mendukung dan menopang kehidupan hamba Tuhan yang Anda kenal. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.